Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatun fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku, saya mau melanjutkan ya tentang istighfar. Istighfar itu selalu dijadikan sebuah pedoman awal untuk membuka rahmatnya Allah. Dalam Quran maupun dalam hadis, jika kita tidak bisa berdoa apa-apa, maka Rasulullah mengarahkan para ulama mengarahkan ya untuk membaca istighfar ya. Istighfar itu memang membuka semua tabir. Kalau saya memahami di dalam kolbu itu, istighfar itu betul-betul apa ya, daerah kolbu itu seperti membuat sebuah apa ya, sebuah dorongan angin yang sejuk ya, angin yang sejuk ya, angin yang berembus sejuk, yang itu apa, yang nanti akan mewarnai otak kita, dan otak kita akhirnya apa, teredam semua emosi, semua ego, semua harga diri itu teredam. Setelah otak baru kepada seluruh organ tubuh kita. Ya. Organ tubuh kita itu dikasih kayak pembersih. Ya, kayak angin, ya kayak apa ya? Saya nggak bilang salju karena saya nggak pernah ke salju. Ya kayak embun lah ya. Itu ada dinginnya loh ya. Ya tidak kayak apa ya, kipas angin gitu, enggak, sejuk. Dari kolbu itu keluar dingin sejuk ya, ke otak, ke seluruh tubuh dibersihkan. Bayangkan yang dibersihkan itu seluruh tubuh loh ya, awalnya otak, akhirnya seluruh tubuh. Mana ada obat yang bisa membuat tubuh kita itu bersih ya, tidak ada. Semua obat itu fokus ke lokal mana? Kemana? Lalu infeksi mau general seluruh tubuh ya, tapi itu kan pembuluh darah ya, dan organ yang terkena infeksi. Kemo apa? Semuanya nggak ada. Yang seluruh tubuh ini hanya istighfar. Makanya orang-orang yang sakit itu perbanyaklah istighfar. Namun istighfarnya itu ya harus terarah. Misalkan saya punya sakit double, hipertensi sama diabetes. Ya, contoh ini ya. Maka arahkan istighfar kita itu kepada dua penyakit itu. Jadi jangan gelambiar ya. Saya katakan gelambiar itu contoh gini. Pokoknya saya astagfirullah. Ya nggak apa-apa ya. Tapi hendaknya waktu melafalkan itu kita mendengarkan betul-betul kalimat kita. Contoh yang paling gampang. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mungkin bisa mendengarkan kalau saya itu membacanya astagfirullah. Itu nggak akan masuk ya. Nggak akan membuka kolbu kita. Nggak akan membuka. Itu hanya di depan aja. Makanya orang yang modelnya yang tidak apa ya, memahami, menghayati itu baru baca istighfar tidak ngerasani orang bisa. Ya. Tapi kalau orang yang dalam sekali, maka dia diajak ngerasani orang nggak mau, ada apa? Ayo cari bahan pembahasan yang lain ya. Kayak gitu. Itu hebatnya istighfar. Nah, pada saat kita itu menyadari kita tadi ada dua penyakit, hipertensi sama diabetes, maka kita mulai ya. Mulai astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb, ampunilah hamba ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah. Waktu kita ngomong Allah itu kita masuk terus. Maafkanlah aku ya Allah,
ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, aku ingin bertobat ya Allah. Bertobat dari semua persoalan, semua penyakit yang itu menjadi semua kesalahan saya yang menjadikan aku sakit hipertensi dan diabetes ya Allah. Ya Allah, aku menyadari betapa seringnya aku emosi ya Allah. Padahal tidak ada ajaran-Mu dan perilaku Rasulullah yang menyuruh hamba untuk beremosi ya Allah. Ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah. Jika hamba belum mampu melakukan itu ya Allah. Nah, pada saat kita itu terus doa, itu masuk. Masuknya kuat di dalam kolbu membuat dampak kepada otak. Sekali lagi, kuatnya di dalam kolbu membuat dampak di dalam otak. Ya, terus kita lakukan. Ya Allah, aku ini memang bodoh ya Allah. Aku ini memang sering melakukan marah ya Allah. Aku sering mengata-ngatai yang tidak benar. Aku sering merasa pintar. Dan aku sering sekali ya Allah menyuruh orang-orang yang ada di sekitarku untuk nurut ya Allah. Padahal aku ini siapa ya Allah? Padahal aku ini siapa ya Allah? Aku ini sebenarnya bodoh ya Allah kalau tidak Engkau berikan ilmu ya Allah. Ya Allah, sebenarnya aku ini lemah dan hina ya Allah jika Engkau tidak memberikan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, untuk itu maafkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Namun aku bangga ya Allah karena aku masih memiliki diri-Mu ya Allah. Diri-Mu yang berkuasa atas diriku dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan apa-apa yang ada di bumi ini dan apa-apa yang ada di langit dan di antaranya ya Allah. Itulah kebanggaanku ya Allah. Kebanggaan yang tiada tara, kebanggaan yang menjadikan aku masih survive. Aku masih bertahan ya Allah untuk berharap ampunan-Mu ya Allah. Maka ampunilah aku ya Allah. Sembuhkanlah aku ya Allah dari diabetes, dari hipertensi ya Allah. Ya Allah, aku butuh rahmat-Mu ya Allah. Aku butuh rahmat-Mu ya Allah. Rahmatilah aku, ampunilah aku ya Allah. Agar diabetes dan hipertensiku itu menjadi sehat, sembuh tanpa obat. Nah, itu contohnya. Ya, contoh yang harus kita fokuskan. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu itu general, ya, maka ya hasilnya lama ya. Kita seolah-olah gini, saya menyuruh seseorang ngambil kunci saya yang tertinggal. Ya, sekali lagi kunci saya yang tertinggal. Misalkan ke anak saya Levan. Levan, ambilkan kuncinya Abah nak di rumah, ketinggalan. Nah, mungkin Levan mencari ke sana kemari ke sana. Lama. Tapi beda halnya kalau saya mengatakan, Levan, ambilkan kuncinya Abah. Nampaknya kuncinya Abah itu tak letakkan di selorokan yang dekat toiletnya Ma seperti ini. Nah, kan enak. Levan ke rumah, ke kamar, lihat toilet, oh yang sebelah sini. Ketemu. Maka kita kalau berdoa itu bisa ada yang general, ada yang khusus. Bagi orang-orang yang sakit, kalau bisa banyak yang khususnya. Coba bentur. Tubuh kita benturkan terus. Kita mohon sama Allah istighfar. Ya. Nanti lama-lama organ tubuh kita menjadi bersih, sehat, dan normal kembali. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.